Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulani Mila Aulia, NIM 10520025. Kelas 2A Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS Pengantar Administrasi Negara. Dalam paradigma administrasi negara, ada tahap-tahap yang dibagi dalam 5 jenjang paradigma. Yang pertama, paradigma dikotomi antara politik dan administrasi negara. 2. Paradigma prinsip-prinsip administrasi. 3. Paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik. 4. Paradigma administrasi publik sebagai ilmu administrasi. 5. Paradigma administrasi negara sebagai administrasi negara. Adanya pergeseran paradigma dalam perkembangan ilmu administrasi negara merupakan tanda bahwa ilmu yang digunakan saling berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya. Teori-teori baru di dalam lingkup administrasi negara guna mendukung tetap eksisnya sebuah paradigma atau menggeser paradigma yang ada ke paradigma yang baru. Pentingnya ilmu administrasi dikarenakan pada setiap organisasi sangat diperlukan keahlian administrasi untuk mengelola dan mengatur perencanaan dan kegiatan kerjasama antara anggota organisasi. Agar tujuan dari organisasi tersebut dapat berjalan lurus dan sebagaimana mestinya. Tanpa adanya ilmu administrasi, suatu organisasi tidak akan berjalan baik dikarenakan tidak adanya pengelolaan dan kerjasama yang baik. Sehingga dampaknya adalah tidak berjalannya tujuan organisasi. Contohnya, pencatatan kegiatan operasional dan keuangan. Pentingnya pencatatan dalam suatu usaha harus didukung oleh pengetahuan dari pemilik perusahaan. Dengan adanya ilmu administrasi membuat perusahaan untuk mengambil keputusan, bahkan mengevaluasi kegiatan usaha. Kehidupan manusia tidak lepas dari administrasi negara, karena administrasi merupakan bentuk kerjasama manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia adalah homo administraticus. Ini berarti manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan administrasi. Manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang senantiasa menuntut untuk dipenuhi. Maka, manusia membutuhkan manusia lain untuk bekerja secara bersama-sama dalam memenuhi kebutuhannya. Contohnya, ketika mendaftar sekolah maupun melamar pekerjaan. Hubungannya yaitu administrasi negara merupakan salah satu bagian dari administrasi umum yang merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial. Administrasi negara selalu berlangsung dalam suatu lingkungan sosial, yang mana administrasi negara mempunyai kaitan erat sekali dengan kelompok ilmu sosial seperti ekonomi, sosiologi, antropologi, psikologi, dan ilmu politik. Yang pertama ada administrasi negara dengan ilmu ekonomi, sangat erat hubungannya. Administrasi dapat menjadi alat ekonomi sebagai pencapaian tujuan, begitupun sebaliknya. Kedua, administrasi negara dengan ilmu sosiologi. Jika dilihat dari segi sosiologi, maka administrasi berkaitan dengan hubungan masyarakat, di mana individu menjalankan perannya. Tiga, administrasi negara dengan ilmu antropologi. Bagaimana sebuah implementasi dari administrasi beradaptasi dengan kebudayaan luar. Keempat, administrasi negara dengan ilmu psikologi. Dapat disimpulkan bahwa psikologi memberikan pemahaman kepada administrasi untuk membangun karakteristik seorang dalam mencapai tujuan. Kelima, administrasi negara dengan ilmu politik. Ilmu politik memberi sumbangan pemahaman teori dalam administrasi untuk menelaah lebih dalam realitas sebuah organisasi. Teknologi informasi menjadi alat dalam berkomunikasi dan menambah pengetahuan di zaman globalisasi dan era informasi ini. Lebih khusus lagi bagi institusi, termasuk juga kebutuhan mempelancar pekerjaan administrasi
pelayanan di pemerintahan. Peningkatan kinerja dapat dilakukan melalui sarana yang digunakan, salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dari penggunaan teknologi tersebut, tentu muncul dampak yang diakibatkan dari pemanfaatan teknologi, dari dampak positif hingga dampak negatif. Oleh karena itu, dampak dari penggunaan teknologi terhadap administrasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pegawai. Meski sangat membantu sistem pemerintahan, teknologi harus dapat dimanfaatkan dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian. Contohnya, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, pemerintah telah mengembangkan konsep pemerintahan digital, yakni penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik atau dikenal dengan e-government, yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan juga komunikasi yang diselenggarakan pemerintah daerah agar dapat terbentuk pemerintahan yang bersih, transparan, dan juga agar dapat menjawab perubahan secara efektif.